Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meminta maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada. Dan apabila ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini, bila ada kata-kata kami yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan dan kita saling memaafkan. Jadi alhamdulillah, lanjutan daripada video atau cerita kisah hidup yang pernah kami lalui sehingga saya menggelar diri saya adalah orang yang paling terkaya di dunia meskipun tidak berkelimpangan harta. Jadi setelah saya berjuang, alhamdulillah, betul-betul terbukti bahwa rezeki itu seperti air yang mengalir di sungai. Subhanallah. Saya betul-betul dengan melihat dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sehingga orang tua kami diancam untuk dibunuh sedangkan orang tua saya tidak bersalah dan saya rela mengalah. Dengan peribahasa mengatakan bahwa mengalah bukan berarti kalah. Dan saya betul-betul membuktikan daripada pepatah atau kata-kata apa itu yang jelasnya kata-kata bijak lah bagi saya, kata-kata baik. Karena sering saya mendengarkan kata-kata itu, mengalah bukan berarti kalah, tetapi sebagai laki-laki yang profesional, laki-laki yang memahami yang namanya yang mana baik, yang mana buruk, maka rela mengalah bukan berarti kalah. Akan tetapi dia rela mengalah, maka disitulah puncak daripada kemenangan yang sesungguhnya. Betul-betul terbukti. Saya berjuang kerja, maka itu rezeki betul-betul lancar. Maka setelah saya dengan singkat waktu berjalan, mama saya ada di Masamba, dan uang saya sudah terkumpul, maka saya telepon saya punya mama, begini mak, pulang maki mak di kampung, karena ada uang sedikit saya simpang, yang penting mau jadi dibangunkan rumah yang sederhana, yang penting berteduh maki mama bersama dengan saya punya bapak tiri. Dia bilang, mamaku, oh iya nak, tapi satu permintaanku mak, ketika itu rumah sudah dibangun, jangan kita tinggalkan mau kemana-mana, tinggal maki di situ bersama dengan bapak tiriku, berbahagia maki, jangan maki mau ada lagi panggil ke sini ke situ, mau lagi pergi, tinggal maki di situ bersama dengan suami tak berusaha. Nanti saya arahkan ki bilang bagaimana baca rata untuk berusaha, bilang iya nak. Maka terkumpul lawanku, kemudian dia juga dari Masamba pulalah ke Sinjai, maka saya pun di Makassar pulang ke Sinjai. Kemudian saya itu membeli perlengkapan karena rumah sederhana saya buatkan. Saya beli karena dindingnya terbuat dari seng, pokoknya rumah sederhana. Itu pun seng bekas saya minta di Makassar dan salah seorang yang kasih Kak. Semoga rezekinya diberkahi oleh Allah, itu yang memberi Kak yang kasih Kak seng bekas kodong. Kemudian seng bekas saya ada juga seng bekas saya beli di Makassar dan ada juga seng bekas dikasih Kak. Kemudian semeng dan perlengkapan di Makassar Kak beli. Kemudian saya catirkan mobil, saya bawa ke Sinjai. Dan setelah itu semua sampailah di Sinjai. Kemudian alhamdulillah, pada saat itu saya dulu orangnya yang tidak tahu apa-apa. Namun alhamdulillah saya bersyukur karena pada saat itu dalam perlengkap bahasa ini disitulah saya menjadi apalagi namanya, menjadi arsitek dan menjadi juga sebagai pekerja turun di lapangan, karena saya yang kayak gambar-gambar hayalan itu rumah seperti ini. Kemudian saya yang bangun nih, 3 orang yaitu bangun di rumah kodong. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan uang yang sekitar, kalau tidak salah itu sekitar 20 juta kayaknya itu uang. Karena itu kayu tidak dibeli, sen juga sebagian tidak dibeli. Jadi
alhamdulillah dengan modal demikian, alhamdulillah rumah bisa berdiri. Dengan cuma 3 orang yang kerja itu rumah kodong. Alhamdulillah setelah dengan singkat waktu berjalan, maka berhasillah rumah itu berdiri dan dibangun dengan penuh kesederhanaan. Dan saya berdoa semoga rumah ini nanti ketika sudah berdiri, sudah jadi, semoga banyak tamu yang selalu datang silih berganti, yang datang bersilaturahmi. Dengan balasan orang tua saya pernah diusir, namun orang tua saya pernah diusir, dan sedangkan orang tua saya tidak bersalah namun diusir meninggalkan kampung. Semoga nanti balasannya ketika rumah ini sudah berdiri selalu didatangi tamu silih berganti. Maka alhamdulillah betul-betul terbukti sekarang bahwa itu rumah yang saya sudah persembahkan kepada orang tua yang tercinta selalu didatangi tamu silih berganti. Jadi saudara seimanku dimanapun berada, bila kita ini pandai melewati daripada ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sesuatu balasan yang terbaik. Seperti yang dirasakan oleh orang tua saya sekarang ini, sudah diusir, sudah mau dibunuh dan lain sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas yang lebih baik dari apa yang pernah dia lewati. Masya Allah. Ini dia daripada ujian-ujian yang pernah kami lewati, sehingga saya menggelar diri saya adalah orang yang paling terkaya di dunia. Jadi sekarang saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan ujian-ujian yang pernah kami lewati ini, sehingga saya betul-betul memahami dan memaknai yang namanya arti kehidupan yang sesungguhnya, bahwa selama kita masih hidup di dunia, maka ujian itu tidak akan pernah berhenti, pasti akan silih berganti mendatangi kita. Ujian akan berhenti apabila kita sudah mengalami yang namanya kematian, maka barulah berhenti yang namanya ujian. Selama kita masih hidup, maka ujian pasti akan silih berganti mendatangi kita, karena itu adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji keimanan kita. Jadi saudara seimanku dimanapun berada, bila mendapatkan daripada ujian-ujian yang berat, ataupun ancaman-ancaman ingin dibunuh, ataupun ancaman-ancaman dan lain sebagainya, maka jangan cepat ambil tindakan. Apabila masih bisa mengalah bukan berarti kalah, maka mencobalah menjalankan itu. Mengalah bukan berarti kalah, karena apabila kita ini mampu melewatinya, mengalah bukan berarti kalah, maka disitulah puncaknya daripada kita mendapatkan keberhasilan yang sesungguhnya. Karena manusia tidak ada yang hebat. Yang hebat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejago-jagonya manusia, kalau kita ini bila mau berkelahi, sejago-jagonya manusia pasti akan mati juga. Jadi tidak ada manusia yang jago. Yang jago itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hebat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini manusia biasa aja, tidak tahu apa-apa. Jadi kita ini tidak perlu mau merasa hebat, mau merasa apa, tapi yang paling orang yang merasa hebat sebenarnya dan sesungguhnya adalah orang yang bisa yang bisa mengalah, walaupun dia bisa melawan, tapi dia rela mengalah demi kebaikan, maka inilah orang yang hebat sesungguhnya. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran daripada kisah hidup yang pernah kami lalui, dan terutamanya kepada diri pribadi saya sendiri bisa menjadi pelajaran bagi saya sepanjang masa, dan bagi orang yang mau mengambil pelajaran dengan kisah hidup yang pernah kami lalui, sehingga saya menggelar diri saya adalah orang yang paling terkaya di dunia meskipun tidak berkelimpangan harta. Jadi sampai di sinilah dulu daripada kisah hidup atau cerita kisah hidup yang pernah kami lalui. Nantikan daripada video-video selanjutnya yang akan nanti puncak-puncaknya lagi.
ada lagi nanti puncak-puncaknya. Mungkin tinggal 1 atau 2 langkah lagi akan mendapatkan daripada puncak-puncak besarnya daripada ujian yang saya lewati, sehingga betul-betul saya merasakan diri saya adalah orang yang paling terkaya di dunia, meskipun tidak berkelimpahan harta, dan saya selalu merasa berkecukupan dengan apa yang saya miliki. Jadi saya meminta maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada, dan apabila ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini, bila ada kata-kata kami yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.